Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Pinto. Saya mahasiswa dari program Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medica Kota Medan semester 5. Nah, kali ini saya selaku moderator dari kelompok 2, yaitu kelompok kami sendiri dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Desira Sylvia Makoginta dan Galis Alza Makalala. Di sini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah penyakit akibat kerja dan surveillance. Dosen pengampu Bapak Khairat Akbar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Epidemiologi, dengan materi tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja atau screening. Dan yang akan memaparkan materi yang pertama yaitu saya sendiri, kedua Desira Sylvia Makoginta, dan terakhir Galis Alza Makalala. Di sini kita harus mengetahui apa sih tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja atau screening. Nah, screening adalah suatu strategi yang digunakan dalam suatu populasi untuk mendeteksi penyakit pada individu tanpa tanda-tanda atau gejala penyakit itu, atau suatu usaha secara aktif untuk mendeteksi atau mencari penderita penyakit tertentu yang tampak gejala atau tidak tampak dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu melalui suatu tes atau pemeriksaan yang secara singkat dan sederhana dapat memisahkan mereka yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita, yang selanjutnya diproses melalui diagnosis dan pengobatan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8 yang berisikan pengurus diwajib memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kedua, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Pernaker 02 Menaker tahun 1980 yang berisikan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Menaker tahun 1982, yaitu tentang pelayanan kesehatan kerja yang berisikan setiap tenaga kerja berhak mendapat pelayanan kesehatan kerja. Pengurus wajib memberikan pelayanan kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Jadi, ada 3 jenis pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, yaitu yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala, dan yang ketiga, pemeriksaan kesehatan khusus. Jadi, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ini ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, jadi di mana pekerja tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lain dapat dijamin. Jadi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ini dilakukan 3 bulan sebelum bekerja. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tenaga kerja sebelum bekerja, yaitu meliputi yang pertama pemeriksaan anamnesa, yaitu pemeriksaan yang dilakukan lewat suatu percakapan antara seorang dokter atau perawat dengan pasiennya secara langsung atau dengan orang lain yang mengetahui tentang kondisi pasien untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan medisnya.
Dan yang kedua yaitu pemeriksaan mental, dan yang ketiga pemeriksaan fisik, dan yang keempat pemeriksaan kesehatan jasmani, dan yang kelima yaitu tentang pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan secara berkala, yaitu pemeriksaan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh seawalnya mungkin yang perlu dikendalikan dengan pencegahan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan kesehatan khusus dimaksud untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu. Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan pula terhadap yang pertama, tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 minggu. Kedua, tenaga kerja yang berusia di atas 40 tahun atau tenaga kerja wanita. Ketiga, tenaga kerja cacat serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu. Keempat, tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenal gangguan-gangguan kesehatannya. Perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami kelompok mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap atau tindakan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.